Ini baterainya lupa habis. Mungkin terakhir sampai NTU, Pak. Sampai NTU ya. Saya rasa adakah pertanyaan? Kita sampai di NTU. Dari saya tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, yang lain? Adakah pertanyaan? Okay, let me continue. I think let me continue. Bisa Pak Prab. Any some question maybe? I want to ask some question in NTU part. Okay. Okay, sorry, Ari. At Q-max equation, sir. There is an assumption that Not assumption. Okay, what do you want? there's an assumption about THO equals to TCO, I think. I don't understand why. Assumption THO equal TCO. What you mean? Wait, sir. I'm gonna open it on my book. Open your camera, maybe. Timothy, where are you? Hello, sir. I'm from toilet, sir. Come on, Faiz. Wait a minute, sir. At equation 11 and 18, one argues that it's possible for TCO to be equals to THI. Pardon? What you mean? What's your problem? What's your problem? I don't know. Actually, I don't know your problem. You can What's see the it problem? at, equation 11, 18, sir. 18. 11, 18, equation 11, 18. Yeah, for... What for? In the paragraph, it said that 18, 17, 18. Where is 18? This one? bukan, sir. Yang mana? Bawah, sir, 11, 18. Ya tahu, 11, 18-nya tahu di mana posisinya. Setelah ini apa sebelum? Setelah, sir. Mana? Bawah, sir, terus. Nggak ada. Halaman selanjutnya, sir. Nah, ini. Nah, itu, sir. Di C max equals to C cold, and one argues that it is possible for TCO to be equals to THI. For example, where is the paragraph? You read it all. What is the beginning? For example, if C max equals to C cold, and one argues that it is possible for TCO to be equals to THI. I don't understand about that part, sir. You can read that one. Yeah, sir. In paragraph, it said that, for example, maybe. Yeah, I know. So you can make that C max equals CC. Okay. Yeah. Okay. And one argues that it is possible to TCO or T cold outlet to be equal to THI or T hot inlet, sir. I think it is impossible to use that equation, sir. But I don't understand why it being used in here. Why it used? Enggak, aku gak ngerti maksudmu.
Ini sir, izin bahasa Indonesia sir. Assumption Ya. ini menurut saya nggak mungkin sir. Soalnya gitu. THI kan poin paling panas sir dari Mm-mm. fluidnya. Sedangkan TCO kan hasil dari heat exchanger-nya sir. Proses exchanger. Nah, di sini kok bisa dipakai, kok bisa asumsinya itu kayak gini sir. Ya memang sih, maksudmu nggak mungkin gitu kan? Iya sir. Itu nggak mungkin. Memang kalau ini panjang sekali gitu ya, panjang sekali gitu ya. Memang kalau kita ngomong THI sama dengan TCO itu jarang itu terjadi. Kalau itu terjadi berarti LMTD-nya bagaimana? Kan bisa diketahui. LMTD-nya gimana menurut kamu? LMTD-nya kalau counter itu jadi 0 sir. Lah ya, it's possible or not? It is not sir. Iya, ya udah jelas kan? Iya kan? Tapi di situ di asumsinya itu diganti sir. Jadi yang awalnya Makanya saya bilang kan, book is not all you must recognize, okay? Book Oke, sir. is not always right one. Your logic is the right one. I told you. Oke sir, thank you sir. Okay. Jadi nggak semua buku itu betul seperti yang saya bilang kan. Saya sudah bilang. Kalau NTU effectiveness nggak bisa untuk desain kan, tapi di buku ini bilangnya untuk desain. Terus kamu ingat lagi, apalagi kemarin di buku nggak semuanya betul. Ya, nggak mungkin kalau THI itu akan sama dengan TCO. TCO. Nggak mungkin. Ya kalau itu terjadi, itu meskipun bayangan tadi saya itu THO sama dengan TCO, kalau itu mungkin. Bahkan TCO lebih tinggi dari THO itu mungkin. Kalau TCO akan sama dengan THI nggak mungkin. Dan TD-nya juga nggak mungkin. Jadi kalau THO sama dengan TCO mungkin. Karena kalau paralel sangat panjang. Tapi kalau counter bisa pendek, bahkan lebih tinggi TCO dari THO. It's okay. Okay, let me continue to compact the changer. Open your book, I think. Okay. In previous, we learned about the NTU effectiveness, and also especially for compact and also for Snellen choke, ya, bisa untuk counter concentric choke, counter sama parallel, also for Snellen choke. Terus yang terakhir untuk apa? Halo, tabelmu itu loh. Oke, mau menang kabeh. Halo. Tabel sama kondenser kan? Hah? Yang tabel 11.3 itu kan? Yang cross Ya. flow tak sir? Itu untuk apa aja? Itu pertama untuk cell and tube, terus ada Enggak, yang pertama sekali untuk parallel flow, konsentrik, paralel sama quarter, terus cell and tube, Snellen choke, terus Cross flow. Cross flow, Kom- single pass. ya itu cross flow itu untuk Compact. compact. compact itu sih. Cuman di situ compactnya tidak diketahui gitu ya. Sayangnya itu it is very general gitu ya, not specific. Terus terakhir kita bicara untuk apa? Untuk di tabel itu untuk Evaporator sama kondenser yang untuk DR perubahan dengan 0. fase. Untuk perubahan fase. Bentar saya pakai.
Oke. Nah, itu bicara tentang itu. Jadi yang terakhir itu bicara tentang perubahan fase fluida yang berubah fase relatif untuk kondenser atau untuk evaporator. Nah, now we learn more detail about the third point ya, about the cross flow. Third point about the cross flow. Kalau di situ sangat general, very general, ya. And then we can distinguish which one the the part of the compact exchanger. In here we learn specific for compact exchanger. Look at in compact exchanger. Yeah, they have 2 points. If you learn in that point, ya, kita akan belajar di sini. Okay. Okay. In here, oh, my battery only 10%. Okay. Here, look at in the figure. Yeah. Figure. Ini bentuknya apa? Ingat fan yang begini ini bentuknya apa? Masih ingat? Yang dulu konduksi itu extended surface itu bentuknya Circular fin, sir. circular fin. Ya, bagus, pintar, masih ingat pelajaran kita. Nah, specific for compact exchanger for analysis ya, karena di situ itu enggak karena di NTU effectiveness itu di tables atau di gambar it's not so spesifik ya, general. Di sini lebih spesifik ya. Look at in here, special in here. First, we must look for or calculate about J carbon in here. J carbon. J carbon is defined by statons, terus dikalikan dengan Prandtl, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini masih kita bicara for staton, especially for staton. Staton is defined by H, coefficient convections, and G and CV. Then Reynolds number define G and diameter hydraulics. Hello? Hello? Yes, sir. Okay. G will be defined by, look at it here, G defined by big G ya, G yang besar ya, itu divide rho kali Vmax. Jadi seolah-olah density kali Vmax. Berarti kira-kira kalau V kali density itu apa ya? Kira-kira menurut kamu apa? Flow rate, sir. Ya, kira-kira bicara tentang mass flow rate, kira-kira. Ya. Nah, cuma harus dikalikan A, harusnya supaya bicara flow rate. Nah, makanya itu lahirlah A. Kenapa? Nah, ini. A-nya adalah didefinisikan sebagai A frontal dibagi A free flow area. Frontal is mean kalau I look in dia, jadi kalau saya punya AC begitu, AC ini kan fin-nya kan, halo, ngerti ya? Yes, sir. Ini kan beberapa cube ya. Ini saya pandang dari front view. Kalau side view-nya kan AC-mu ada begini, nah, fin-nya continuous ya, bukan circular ya, continuous begini. Nah, udaranya dari atas, kemudian masuk, terus dihembuskan di flapper yang bawah ini. Oke? Halo? Yes, sir. Yes, sir. Kira-kira begitu ya. Dari atas atau dari sini lah, kira-kira begitu. Terus ini flappernya naik turun, turun ke sini. Paham? Ini saya pandang dari ini samping, ini dari depan. Maka yang dimaksud is defined by frontal area adalah ini kalikan ini. Jadi ini luasannya frontal area. Atau kalau kita ngomong udaranya masuk dari sini, ya lebarnya ini kali panjangnya sana. Ngerti ya maksud saya ya? Paham, Di Pak. mana udara itu masuk, itu didefinisikan sebagai frontal area.
Hello, come on. Mengerti maksud saya? Belum? Enggak paham, Ngerti, sir. sir. Wow. Anggap aja radiator, yang paling gampang radiator. Radiatormu kan gini kan. Halo, ini Iya, sir. ada tutupnya radiator, ini ada headernya, ini ada apa ya? Ya header juga, tapi yang bawah. Ini cup-cupnya, terus di sini ada fin-finnya. Tahu radiator gak? Tahu, sir, tahu, sir. Tahu, Pak. Ngomong radiator itu apa ya Pak? Wah, ruwet nih. Oke, sudah? Hello. Iya, sir. Yang didefinisi is defined by frontal area itu adalah ini kali ini karena udaranya tegak lurus ke sini. Kalau mobilmu jalan ya udaramu ke sini. Hello. Jadi ini Yes, kalau sir. saya Sir. definisikan L, ini W, maka A frontal area sama dengan L times W times L. L kali W. Tetapi ingat, di dalam frontal area saya punya solidnya, ada cup, ada fin, right? Yes, sir. Iya, sir. Maka kan nggak mungkin ditembus oleh udara. Pasti udara itu lewat yang namanya free flow area. Free flow area. Area yang free untuk mengalir. Berarti kesimpulannya frontal area, free flow area itu sama dengan frontal area. Jadi A free flow area itu sama dengan A frontal area. Saya kurangi dengan A. Fin, Pak. Hah? Dikurangi tur sama finnya. Ya, solid. Logikanya kan gitu kan? Iya, sir. Tapi luasan. Jadi luasannya. Jadi kalau sigma itu definisikan A free flow area tak bagi A frontal sama dengan 0,5, kira-kira bagaimana? Solidnya 50%, yang rongga-rongga, yang lolos nggak ada solidnya 50. Halo? Paham ya? Sir. Kalau saya definisikan 30%, artinya ayo mikir lah, gak mikir belas sih kuliah. Yang solid 70%, Pak. Yang mana 70%? Yang solid. Ya, aku nunggu yang cepat mikirnya. Jangan lama-lama. Berarti solidnya banyak. Kebalikan, kalau ini 60%, solidnya tinggal 40, sir. 40. 40. Oke, good. Aku pengen kamu cepat ya. Ini sudah mulai kuliah-kuliah akhir. Logikanya harus jalan cepat. Oke. Jadi Anda sudah tahu. Nah, for compact heat exchanger, of course, we must define by sigma, yaitu ada namanya free flow area dibagi frontal area. Ngerti ya? Maaf, sir, tadi suaranya nggak kedengaran, sir. Gimana? Jadi kalau nanti suatu heat exchanger itu, compact heat exchanger must be defined by ini. Nah, di sini. Ini spesifik. Jadi kalau kita lihat ini. Diameter tube itu 16,4. Fin pitch-nya 275. Artinya per meter. Berarti fin pitch-nya berapa? Saya punya fins, the number of fin is 275 in 1 meter. So mean fin pitch-nya jadi, ya kamu mikir toh, itu yang lemahmu di kamu. Itu yang saya bilang. Kelemahanmu itu enggak mau mikir kuliah itu. Saya ulang berkali 3 kali loh ini. In 1 meter, I have 275. So, fin pitch is mean. Fin pitch itu antara fin dengan fin ini, jarak antara fin.
page 6. Berarti sama dengan 1 dibagi 275, Pak. 1 meter, Pak. 75, Pak. dari mana 75? 1 dibagi 275, Pak. Bagi 275. 100 tak bagi 275 cm. Kalau mau jadi mili ya 1000 tak bagi. Berarti kira-kira jaraknya itu 3 mili. Kira-kira. Halo? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, Sir. Kan gitu mikirin, Le. Aku pengen cepet kamu saja. 3 mili, Pak. Aku ngerti. Hari ini pinter. Kenapa? Kamu itu loh kuliah tak latih pinter, orang percaya. Nggak gampang loh orang cepat menjawab. Nggak gampang. Oke, next. Next. Berarti fanpage saya itu 3 milian kira-kira. Kalau saya isi 275. Ya, terus kemudian diameter hydraulics itu 6, yang tadi kita sudah tahu namanya diameter hydraulic sama dengan, masih ingat kemarin? Diameter hydraulic masih ingat? Diameter outer minus inner. 4 A dibagi dengan Perimeter. Kemarin loh, kalau bentuknya ducting begini, bagaimana mendefinisikan Reynolds number-nya? Masih ingat internal flow? Pasti lupa. Itu yang lemah di kamu. Pasti lupa. Kalau bentuknya non-circular, kemarin masih ingat di bab 8. Kalau bentuknya non-circular, maka Reynolds number-nya definisikan pasti bagaimana? Yaitu V diameter hydraulics dibagi dengan nu. Kalau bentuknya tidak silinder. Halo? Yes, sir. Yang kemarin AC dan sebagainya itu loh, masih ingat nggak ya? Yang saya terangkan ducting untuk AC dan sebagainya. Masih ingat? Masih, Sir. Masih. Kan kalau kamu ke mall, masih ingat lah. Masa aku nerang nomor. Nah ini kelemahannya. Kenapa? Ya karena itu. Jadi kalau ke mall itu kan AC-nya AC sentral, kan nggak mungkin pakai AC split kan, ya lucu nanti. Masa mall isinya kondensernya ditata di luar gitu, jelek no, keliling gitu kan, ratusan jumlahnya kan lucu kan. Halo. Iya. Halo. Ya, Pak. Maka kita gunakan yang namanya AC Sentral. Nah, untuk mendistribusikan dari mall, dari misalnya dari ujung ke ujung, maka udara dinginnya harus disambungkan oleh ducting. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, ducting itu nanti dihubungkan. Nah, ducting itu pasti bentuknya nggak bulat. Kalau kamu ke mall atau grosir gitu ya, itu pasti pendinginannya pakai central air conditioning system. Nah, untuk menganalisis bentuk ducting, maka diameter hydraulik didefinisikan 4 luasan kalikan perimeter, dibagi perimeter. Nah, Pak, kenapa kok enggak? Ini kan cocok. Ini rumus ini cocok. Jadi kalau bentuknya kotak, ya 4 kali, misalnya ini W kali L, dibagi dengan 2 kali W plus L. Gitu kan, ini W kali L. Itu nanti ketemu diameter. Untuk mencari apa? Reynolds number. Untuk mencari apa? Nusselt number. Karena Nusselt number butuh Reynolds sama Prandtl. Halo? Iya, Pak. Ingat 5 step. Aku itu loh selalu mengingatkan kamu. Nah, nanti malam kita ujian jam 7. Bahannya saya lihat soalnya sangat gampang. Sangat gampang. Pak Ari yang membuat soal, saya sudah bilang. Baru dikirim pagi tadi. Nggak apa-apa. Sangat gampang. Kalau kamu nggak bisa A, kebangetan. Sangat gampang.
Tetap bicara tentang bab 7, bab 6, 7, 8. Nanti jam 7. Oke? Oke, Oke, sir. Oke, sir. Oke, siapkan saja. Sangat gampang. Tak lihat, gampang jauh dengan soal. Jauh. Terlalu gampang. Kamu kerjakan 30 menit, 3 soal selesai. Aku nonton mau contoh, gampang ini. Sangat gampang. Percaya saya, kalau kamu mau dengarkan kuliah saya. Kalau kamu nggak belajar, makan. Oke. Kalau buat saya soal lebih kompleks lagi. Oke. Sangat gampang. Oke, sudah? Nah, diameter hidrolik itu sama dengan 4A. Kenapa? Kemarin kita sudah buktikan. Kalau bentuknya sirkuler, berarti A-nya berarti apa? 4 pi D kuadrat per 4. Masih ingat? Oke, sir. Dibagi dengan kelilingnya pi D. Maka ini kamu coret semua. Sama dengan D. Cocok dong rumusnya untuk bentuk Non-sirkular. Nah, ini bicara kembali tentang diameter hidrolik. Tapi kamu hanya pakai saja. Nih, diameter hidrolik. Terus tebelnya fin berapa? Tebelnya fin berapa? 0,254 Kita mm. lihat. 0,2. Tipis enggak? Tipis banget, sir. Tipis. Tipis. Makanya berbahaya kalau kamu tanganmu ini kayak knife, kayak pisau. Makanya kalau kita mau masang atau AC, tangannya enggak boleh, megangnya tetap di frame-nya, jangan megang yang fan-nya. Habis tanganmu. Tuh. Gitu. Pak. Kalau pegang frame ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pegang fan-nya, kamu gores sedikit, pasti luka. Karena memang tipis. Dan apa? Free flow area dibagi frontal area 0, 83. Loh. Mau 0,83. Free flow area dibagi dengan frontal area 0,449, Sir. 49. Berarti banyak mana antara solid dengan free flow-nya, rongganya? Solidnya, sir. Solidnya 65%. 55. Itu kan? Nah, terus heat transfer area per volumenya berapa alfanya? 269, sir. Lihat. Makanya saya bilang ini compact. Satu volume, tapi luasanku 260 meter. Makanya disebut Compact. Compact. gitu loh maksud saya. Seperti pelajaran yang kemarin, compact itu kamu baca pasti luasannya sangat besar dibanding volumenya. 1 meter kubik loh kamu punya 200. Berarti isinya pasti fin. Pasti. Dengan jarak berapa tadi? 3 3 mili. mili. 3 mili. Then, fin area dibagi total area. Jadi, area totalnya adalah pasti fin plus Fin plus yang Flow. free flow. dong. Area heat transfer ini kita ngomong sekarang. Fin sama Tutupnya, Sir. cupnya, pintar. Logikanya dibagi. Fin sama cup. Saya punya fin area per total area 0,83. Artinya, nggak dijawab.
artinya fin-nya itu apa? 83% menguasai apa? 83%, yang 17% adalah Cupnya surga. luasnya Jo. Ngono lho, Le. Berarti dominasinya kalau compact itu pasti. Masih Fin. finnya surga. Ini. Iya. Jadi diandalkan selalu, kalau compact itu yang diandalkan selalu fin-nya. Makanya fin-nya adalah dibuat aluminium karena mudah, dibuat tipis dan murah, ringan. Cupnya pakai koper karena heat transfernya paling bagus. Yang bagus. Tetapi orang kan nakal, supaya orang Indonesia sering beli AC bocor-bocor aja, cupnya diganti dengan aluminium juga. Supaya mudah bocor, supaya beli gitu ya, biasa lah. Nah, kita jadi negara yang gitu karena nggak mau mikir. Nah, halo. Ya, Ya sur. Coba kita mau berbisnis ya, itu kita kuasai AC misalnya, tapi ya nggak tahu kenapa, karena AC di kita itu kurang handal. Kenapa? Buatan Mas Vion juga nggak terlalu bagus ya. Kalau kita memang buat yang selevel Jepang, ya nggak bocoran, terus kompresornya, kuncinya AC coba kok nggak bocor sama kompresor aja. Kalau kamu punya industri itu, dan itu kamu jamin lifetime-nya tinggi, wah, Panasonic yang punya dulu merek nasional, yang punya tetap Jepang. Ya kan? Iya, Sir. Gobel Group yang dulu jadi menteri, ini Gobel, wah mati wis. Ya wis. Akan cerita ya wis. Coba kamu share coba. Sultan, aku tolong share. Oke, baik, Pak. Sebentar, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, ini kan kita ngomong. Jadi kita ini harusnya, coba Anda lihat, mulai pagi semua produknya kalau nggak luar negeri semua. Karena kenapa? Satu, karena kita nilai kebangsaannya lemah. Makanya saya bilang, kita ini lemah. Kebangsaan kita lemah. Dua, profesionalisme belum. Lebih kuat orang yang nggak profesional. Makanya saya bilang, kamu harus punya nilai kebangsaan. Kenapa? Karena dari situlah kamu lahir nilai-nilai yang tinggi, luhur. Pikirannya luhur. Halo? Ya. Kamu tahu, waktu saya di Jepang itu gempa bumi Kobe. Kamu tahulah ceritanya. Mungkin kamu searching aja. Tanpa digerakkan, tanpa, ini orang Jepang ya, teman-teman langsung bilang, ayo kita ini kolek dana, kita buat acara, kita sumbangkan ke sana. Ada yang volunteer ke sana, hebat. Itu yang saya, hebat. Tanpa diajari nilai-nilai Pancasila, mereka sangat kebangsaannya tinggi. Begitu ngomong Nippon gitu, wah hebat. Itu yang membuat maju ya, bangsa yang maju itu begitu. Enggak ngomongan surga neraka, aku paling nggak suka gitu ya. Kita kok tiap hari urusannya surga neraka gitu, apanya yang diributkan ya? Bingung aku. Ya kan? Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Berita di Jepang itu beritanya kamu tahu, wah top. Nanti sekali-sekali kamu cerita lah berita di Jepang. Cara makan itu ya gitu. Itu orangnya cantik, terus yang cowoknya ganteng gitu ya, makan pelan-pelan gitu ya. Dan nikmati satu-satu, ulasannya sangat.
Itu satu makanan. Acara TV nih. Acara TV kemudian bicara tentang hiburan. Lucu-lucu gitu. Nggak pernah cerita kayak Karni itu apa? Lawyers Club. Lawyer Club. Isinya berkelahi. Kok yang ditontonkan berkelahi ya? Saya nggak paham ya. Aneh ya, bangsa kok televisi menontonkan orang debat berkelahi gitu. Padahal ini bangsa kita sendiri. Kok tukaran lah apa tuh? Dan itu ratingnya tinggi. Berarti bangsa Indonesia itu senengannya memang tukaran ya. Iya kan? Iya, Pak. Lo kan, lo kamu sebagai anak muda kan bisa nilai. Lah apa tuh? Ini kok tukaran? Di Jepang enggak ada. Televisi isinya kesehatan, nyanyi, hiburan. Enggak ada berita lucu-lucu. Itu ya maksud saya. Kebangsaan, wah top. Acara TV menyajikan memang hiburan, informasi, bukan saling berkelahi. Berarti level kita itu memang level masih rendah secara pendidikan. Menurut saya loh ya, level kita. Dan itu kenapa? Ya majority masih suka. Kalau saya nggak suka. Ya nggak ini ngati menonton TV nggak ada tukaran, ngati malah males lah, gitu kan? Mbok cerita sih makanan kelepon tah, gitu ya, opo lah, sing enak ngono cerita, ya kan? Pak. Tuh selesai. Itu baru cerita tentang gempa bumi Kobe, hebat. Oh aku ikut, saya ikut. Meskipun saya, karena itu kita lab ya, kebersamaan lab itu. Samaan lab. Jadi itulah saya harapkan, bangun Indonesia, jangan lagi bicara itu. Sudah, bangsa kamu lahir jenenge Sultan ya karu, ya kan? Ya kan? Iya, Pak. Nah, kamu punya pilihan Tatan? Pengen tadi wong Jepang kan gak punya pilihan toh? Nggak ada, Pak. Nah, kok gitu diributkan, ya kan? Ngapain? Mbok mikir sing liyane yang. Nah, kenapa? Karena kita sibuk ngurusin gitu, teknologi kita tinggalkan. Awal mula bangsa yang mundur itu. Dia nggak bicara. Bicaranya cuma itu. Kamu tahu, ini cerita, kenapa bangsa maju, ini cerita. Kamu tahu hybrid engine yang tahun 98 kalau nggak 99 ya. Tahun itu awal mula Toyota mengeluarkan hybrid, ya. Toyota awal. Nah, kemudian setahun berikutnya Honda mengeluarkan hybrid juga dengan sistem yang berbeda. Kalau Toyota, perubahan antara motor ke engine atau engine ke motor itu masih ada delay, jadi nggak enak. Jadi kalau kamu pernah ikut mobil Prius, pernah ya naik Prius ya? Pernah? Pernah lihat Prius, Pak. Kemarin Ya. sempat di mesin soal beberapa hari yang lalu. Kamu pernah naik Yang Prius lalu. enggak? Kalau naik belum, Pak. Belum pernah. Oh, nyoba lah gitu ya. Nyoba. Itu harganya sekitar Prius itu 700-600 jutaan loh. Itu kalau transisi dari engine ke motor itu kelihatan gitu. Ada delay sedikit. Tapi kalau punya Honda enggak, sistemnya agak beda. Terus kemudian dari motor ganti ke engine itu juga ada delay ya. Jadi nggak kayak smooth gitu ya. Itu beda. Kalau Honda, nah kamu tahu berita begitu Prius atau Toyota merugi gara-gara dia meluncurkan, dia memang merugi karena pengen menyebarkan pasaran hybrid sebelum ke elektrik motor gas. Jadi transisinya Jepang udah tahun 90
itu udah tahu bahwa mobil bensin akan habis diganti elektrik. Halo? Iya, Pak. Itu sudah diprediksi. Udah jauh orang mikir ke situ. Makanya udah nyiapkan transisinya, hybrid dulu. Setelah hybrid, dia langsung change ke electrical vehicle. Nah kita kok, ya karena kita sibuk ngurusin surga neraka, jadi ya rasi gak iso gawe kan. Ya, jadi user tuh, tukar tuku kapan gawe? Oke, kita lanjutkan. Ya itu yang maksud saya. Semangat ya, semangat. Ya sudah. Nah, Anda lihat look at in the figure 11, 16 ya. Di sini ada F, ada JH. Jadi di bawah di sini absisnya apa? Reynolds Number. Jadi nanti untuk JH sendiri Anda tinggal Reynolds number Anda hubungkan ke sana. Berarti grafik ini dedicated only for this configuration. Jadi grafik yang kiri itu hanya untuk konfigurasi yang sebelah kanan ini. Paham? Konfigurasi berbeda bagian ya beda ini. Jadi JH itu coba ke atas. JH itu untuk mendapatkan koefisien heat transfer. Halo. Gitu. Kalau JH-nya dapat, JH-nya dapat, hanya dapat enggak? Dapat, Sir. Dapat dong. Karena statement itu didefinisikan sebagai HGCP. Kalau JH-nya tahu, maka statement tahu, maka otomatis hanya didapatkan. Oke? Lanjut. Untuk yang bentuk continuous, ini bentuknya fin-nya nggak circular, tapi fin-nya kayak AC itu, continuous fin. Jadi nggak pecah-pecah, satu utuh fin-nya. Nah, sama, kalau auto berarti kira-kira luasan fin-nya lebih besar lagi. Fin area, total area 0,9. Oh benar. Halo. Yes, Sir. Yes, sir. Sekarang. Terus heat transfer total dibanding volumenya pasti lebih besar dari yang circular tadi. Oke, saya rasa saya nggak ngulang, gampang lah ini CH. F-nya dipakai untuk ngitung pressure drop. Jadi selalu kita bicara heat transfer itu dengan pressure drop. Coba persamaan 11 agak ke atas 37 itu untuk mencari yang namanya delta P. Oke? Gitu. Oke, itu untuk Pak F-nya dari mana? F-nya dari gambar 11.7 atau gambar 11.6. F-nya. Semuanya ada di situ. G-nya ada, macam-macam. Gampang lah itu. Sampai di sini adakah yang bertanya? Oke, next. Nggak banyak kok kompleks. Terus, nah ini contoh soal saya rasa Anda gampang ini. M-nya sudah ada, TH ada, A frontalnya ada. Berarti, terus, nah ini Anda bisa, kalau circular Anda bisa pakai yang itu. Ya sudah, gampang ini. Anda ikuti aja. Semuanya pakai tabel yang 11.16. Nah, itu terakhir, lihat. Jika kabelnya tahu, maka koefisien konveksinya HH-nya tahu, yang 190. Nah, halo. Bisa. Yes, sir. Sudah tahu, maka U0-nya juga tahu, karena internalnya bisa kita cari. Kan gampang kalau internalnya. Eksternal tahu, internal tahu, ya sudah. Beres.
Saya rasa nggak sulit, saya nggak perlu ngajari kamu seperti bayi, kamu lihat saja, gampang. Sampai di sini ada pertanyaan, sampai compact heat exchanger. Saya mungkin tidak cak. Saya rasa asal kamu baca tadi, mengerti yang tadi. Oke, minggu depan saya akan bicarakan bab 9, kita akan mundur karena ini sudah selesai. Saya anggap sudah selesai, siapkan saja ujian untuk nanti jam 7. Materinya 6, 7, capture 6, 7, and 8. Dah, eksternal sama internal. Dan jangan lupa 5 Step, sir. kamu kerjakan 2 jam, tapi saya harapkan nggak sampai 2 jam. 30 menit, mari. 3 soal. Nah, dua eksternal, 1 internal. Dah, gampang nih. Soalnya malah tak tambahi. Cari LMTD, ya, karena di situ hanya mencari gampang, mencari Q, mencari H. Mencari H, Q lah gampang lah. Gampang ya, Li? 5 step, Pak. Iya, 5 step. Mari kamu. So, apa? Gitu. Mestinya agak kompleks sedikit ya, maksudku tidak orang harus berpikir 2 kali gitu. Kalau mikirnya straightforward itu too easy, very easy. Pertanyaannya berapa KH cari berapa Q? Lela mari nanti. Apa ngeling cari HPQ? Gampang, Pak. Lah iya. Mestinya cari pressure drop, terus ini konfigurasinya kalau diubah kira-kira bagaimana gitu ya. Jadi orang itu bisa mikir lebih jauh gitu. Meskipun nggak ngitung, orang itu bisa berpikir lebih jauh. Mestinya ya, tapi ya nggak apa-apa. Namanya soal kan saya ya monggo saja. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa itu yang bisa, karena ini saya nggak melanjutkan di bab. Nanti siapkan saja minggu depan kita masuk bab 9. 9 paling saya butuh sekali apa 2 kali pertemuan, sekali cukup. Ya, setelah itu selesai dong. Minggu depan itu kita sudah masuk minggu ke berapa ya? 15, sir. Minggu depan 14. 14, sir. 14 minggu 14. depan. 11, tapi kita nambah 2 kan? 15. Ya wes. Ya udah. Paling setelah itu selesai. Terserah mau isi gak diisi ya terserah. Saya tak lungo ya. Refreshing selalu. Iya, saya sama anak-anak mau pergi ke anak-anak tim proyekku mau pergi, nggak tahu. Anak-anak minta ke Bali tuh Pak, jauh. Oke. Sudah ada pertanyaan? Kalau enggak kita akhiri, atau ini jam berapa ya? Saya kok nggak lihat jam berapa. Masih mau jam 8, Pak. Jam 7.51. Oh alah. Terus aku dikongkon cerita apa iki? Nanti mari tadi apa? Aku dikongkon cerita apa? Oh, saya belum cerita tentang ini ya.
Oh ini ya. Sebentar ya, saya tak carikan. Hmm, 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 hmm. Tadi saya jam 4:30 nganter anak saya. Mana ya? Gue pengen cerita apa? Halo, Bingung, Pak. Bebas, Pak. bebas. Bebas. Ntar tak carikan. Yang ini ya, yang kemarin aku cerita itu ya. Coba kalau. Yang presentasi itu, Pak. Yang di Iya. Kastrat, Pak. Kastrat ya. Oh ya ya. Kastrat ya. Cerita nih kastrat kok. Kalau di atau aku kok lali yang naruh mana ya, saking banyaknya file pusing. Apa di D ya? Oke. Sudah kelihatan belum ya? Belum, Sam. Ya. Nah, ini temanmu himpunan sudah alergi. Lihat judulnya sudah alergi. Pak, kok spesifik Pak? Yang tor saya itu bicara tentang sejarah. Pengertian dan sejarah energi terbarukan sama pengertian dan sejarah manufacturing. Aku bingung aku. Tak kayak materi iki jari ini, Pak, ini jangan spesifik Pak, yang seperti tor saya aja. Tornya itu ngomongnya sejarah. Aku ngomong, kamu kalau ngikuti tormu, kamu nggak perlu kuliah. Oh, kamu ikuti saya aja. Aku itu harus ngerti toh. Timbangane tormu aku luwe apik. Lah tormu, kowe gak usah kuliah, tak kon browsing aja, tak kayak alamat. Mari wis. Wis gak perlu tak kayak kastrat. Ya kan? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Lah kalau ceritanya Pak, tornya sayangnya saya nggak download ya. Nanti tak tunjukin lah. Aku ya sih ono file sih. Apa di mana WA masih ada. Tornya itu lucu kata si Sopo itu. Rafif ya. Sopo. Angkatan kakak kelasmu 2000. Kamu 2000 berapa? 19, Pak. 19 ya. Oh 18 dia. Ya. Kenal toh Rafif? Kenal, Pak. Kenal, Pak. Kenal Pak, kenal Gon. Kakakmu. Nah, dia bilang, Pak, jangan yang spesifik, Pak. Terlalu ini, Pak. Menurut judulnya Dewes alergi, dipikir spesifik. Nah, coba Anda lihat di halaman berikutnya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Kalau kamu kuliah di mesin, makanya kalau kamu bicara sejarah, aku tak ngomong, sejarah kan gak usah kuliah nih mesin, le. Browsing engko tak kayak alamat pun. Nah, di sini saya ingin melihat ada dua basic yang harus Anda pelajari di mesin itu. Bicara tentang satunya tentang material,
satunya bicara tentang energi. Karena ini bicara mechanical. Ngerti ya maksud saya? Jadi Ngerti, yang Pak. Anda pelajari, pertama pasti ngomong termo. Make fluid, heat transfer, forward, pembakaran, atau mata kuliah yang lain. Ya toh? Halo, mata kuliah pilihan. Tapi related dengan energi pasti. Ujung-ujungnya. Halo. Iya, Pak. Di sisi lain, pasti Anda disuruh menggambar statika, kintin, ada metalurgi, ada kekuatan material, atau mata kuliah pilihan yang related dengan material. Ngerti? Ya. Ada dua hal ini, anak-anak itu harus belajar. Nah, yang menarik adalah seseorang engineer bisa mengcombine mata kuliah ini kanan dan kiri menjadi satulah, menjadi seorang mechanical engineering. Engineer. Apa yang dilakukan seorang mechanical engineer? Satu, Desain. kalau sudah mendesain pasti dia mengeluarkan yang namanya dimensi supaya bisa difabrikasi harus Gambar. setelah digambar baru diserahkan ke anak-anak SMK atau D3 untuk Fabrikasi. Halo. Oke, Sir. Ini baru kita ngomong engineer. Duduk ngomong sejarah. Lah apalah sejarah. Bagaimana seorang dosen itu mengaitkan mata kuliah ini supaya anak-anak bisa menghubungkan benang merahnya antara material dengan energi. Jadilah seorang mechanical Engineer. Sampai di sini adakah yang tak cerita nih? Nah, tak takoni bicara. Ini ada mata kuliah termo, ada transfer saja. Oh, termo kamu kenal dengan sistem dan surrounding. Loh, sing jenenge kastrat itu lain nak dikeingini ya, iya toh? Iya, Pak. Daripada aku ngomong sejarah, mending kan definisi dan sejarah, mending kan tak cerita nih ini. Kowe lho wis oleh pelajaran ini. Terus digawe apa? Karena dosen belum bisa memberikan kamu karena kamu masih diajari materinya dulu. Tetapi di level-level yang atas kamu harus membuat Itu baru anak mesin. Itu baru himpunan. Di mana anak-anak ini dikasih tahu, kowe sinau penting loh tentang energi. Kowe ya penting loh material itu. Ojo mbok remeno lho. Halo. Oke, Pak. Kamu kalau nggak ngerti material, pinter energi, jadi mechanical engineer nggak? Enggak. Aku tanya, Kak tidak Enggak, Sir. Bukan. dijawab. Belum, Sir. Belum. Sebaliknya, kamu pinter di strength material, tapi kamu nggak ngerti energi. Jadi mechanical engineer nggak? Enggak, Pak. Enggak, Sir. Enggak, belum. Nanti TA nggak apa-apa. Sendiri-sendiri, tapi tetap aja. Nah, kamu tentang bicara psikometrik chart di situ. Kenapa? Karena bicara AC. Bicara air Purification. Air purification. Sekarang lagi booming karena ada COVID. Kamu udah belajar. Nah, itulah lemahnya di Anda. Ini yang harusnya begitu loh. Terus tak kayak iki lo kamu belajar ini. Nanti gunanya lo ini power plan. Terus kamu bisa ngomong analisa ini. Kamu bisa analisa efisiensi.
Jadi kamu bisa menganalisa pembangkitku itu efisien nggak? Ada super critical, aku cerita. Kamu tahu, begitu tak badai, dari cuman 9 itu, mundurkan diri adalah satu apa? Caranya mengundurkan diri tahu kamu? Tiba-tiba camnya mati, tiba-tiba hilang. Gak menarik. Tipe-tipe pecundang itu saya nggak. Saya pengen anak mesin pinter, tapi ya mengundurkan diri dengan pelan-pelan. Karena menurut dia terlalu berbobot gitu ya. Padahal materi saya itu berbobot. Enggak loh. Semua ini sudah kamu dapatkan. Terus saya cerita ada McFlu, ada metalurgi, ada bulking, overheating. Terus tak ceritani ini loh kalau kamu overheating, ini pekerjaan-pekerjaan saya. Ini rusak karena overheating. Kenapa? Kamu belajar material. Di sini temperatur berapa? Di sini berapa temperaturnya di sini? 700. Yang ini? 38. Maka supaya nggak overheating, kamu harus di bawah Di bawah 38. Pernahkah dosen metalmu belajar begini di power plant? Kan nggak tahu kamu. Kamu kan cuma diajari FEC diagram. Halo? Iya, Sir. Iya, Sir. Digawe apa karo? Tapi kon kudu ngapalno FEC diagram. Lah kita kasih tahu. Kok jari ini kuliahnya abot, kastrat kok abot? Ya apa sih? Ini tak ceritani, oh ini loh, ini rusak, aku dikon ini loh baru April 2021, sekarang saya disuruh benahi, supaya gak jebol, ini triliunan le harganya, bukan murah, ecek-ecek pembangkit itu. Nih, saya cerita, ini loh overheating, cocok. Nih, high pressure heater, dari mana? Kamu belajar apa? Perpindahan panas sama yield. Strength material. Nah, nanti kamu belajar lo pedot. Terus kamu udah di transfer bisa mendesain di exchanger. Terus jadilah ini ada Tekno, saya ngajak anak muda, Isbun gitu ya. Nah, ini. Terus kita kayak logo ITS supaya kamu nanti bisa ngeliat. Dah itu tak materiku. Halo, Ya, Pak. Iya, Pak. menurut Iya, kamu berat nggak sih materiku? Enggak, Pak. Asik, Pak. Asik. Kalau menurut saya populer, tapi engineering, profesional itu. Kalau saya suka mata kuliah kayak gitu-gitu. Yang menambah kita jadi orang lebih profesional di bidangnya loh ya. Kalau cerita sejarah, pengertian, ya nggak salah. Tapi kamu nggak perlu kuliah. Menurut saya, kamu bisa browsing sendiri. Meskipun nggak usah kuliah, kamu bisa. Iya kan? Karena kamu sudah dapat ilmu, sudah dapat FEC diagram, sudah dapat heat transfer. Terus digawe apa Pak mata kuliahku? Inilah saatnya. Baru ngomong kajian Strategis, Pak. itu baru anak mesin karena kamu butuh kanan kiri tadi. Halo, Yes, Sir. kenapa saya ngajak dosen muda waktu itu? Ya, di situ ada Pak Tikno, ada Pak Is. Halo, Yes, Sir. supaya anak mudanya maju. Nanti menggantikan saya, dia bisa lebih maju. Ini di tim saya ada berapa 5 ya. Kita selalu meeting ya. Oh mereka pinter-pinter.
Berarti arek mesin iku saja nih, pinter. Nah, kita selalu makan sushi. Kita makan apa? Ini kita acara piknik supaya kita kebersamaannya itu. Saya sama anak muda seneng kolik. Ini usul ke Bali. Aku ngomong nanti kalau uang kita banyak ke Jepang aja piknik. Asik. Loh, iya. Oh, arek-arek seneng. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Ya Pak, duitnya akeh rek nang Jepang rek. Ah iki, enteni proyek sih ae. Nah, nanti saya schedulekan tanggal. Kalau COVID nggak terlalu ini mungkin tanggal 11. Makanya kuliah itu kita off. Silakan karena kuliah kita sudah cukup, saya rasa. Nanti sama sudah tinggal minggu tinggal ujian aja. Oke? Baik, Pak. Ya. Wes, saya rasa itu yang saya. Nanti kapan-kapan tak ceritani pekerjaan saya. Project-project. Yang related dengan heat transfer. Baik, Pak. Menarik nggak mesin itu menurut kamu? Menarik, Pak. Oke, Pak. Sangat menarik. Kamu bisa berbuat apa saja untuk Indonesia seorang engineer. Makanya nggak usah bicara tentang perbedaan. Saya paling nggak suka. Kenapa? Karena itu menjadi kebodohan. Satu, nggak maju, nggak jadi profesional. Karena otaknya sudah beda. Halo. Yes, Pak. Iya, Pak. Makanya saya heran. TV kok acara ini tukaran kok disenangi. Aneh lah. Aneh lah. Itu betapa orang yang nonton itu betapa orang yang kalau menurut saya gak logis plus. Orang tukaran kok ditonton ya. Orang mudeng. Mbok cerita tentang saya dulu hybrid Toyota itu tak cari ya. Kamu tahu, saya cari koran aja habis. Cari majalah tentang tahun 99 kalau nggak salah. Saya cari korannya tentang teknologi hybrid. Entek leh. Gak sempat aku moco. Di Jepang loh ya. Betapa gilanya orang Jepang ya dengan teknologi baru ya. Gila. Hebat ya. Dulu belum ada internet sekencang sekarang dulu. Informasinya ya koran, majalah. Dulu kok cerita sekarang lupa kok ada internet iya sekarang. Oh internet dulu kan no. Begitu Honda keluar, aku pengen. Oh iso Honda iso ini. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Sejak kecil anak-anak saya selalu saya ajak ke tempat-tempat wisata yang mendidik ya. Saya ke Borobudur, ke Karaton. Saya ingin menumbuhkan anak kecil saya. Inilah bangsa kita, bangsa yang besar. Supaya dia cinta Indonesia. Halo. Iya, Pak. Iya, Itu Pak. artinya penting loh, penting loh. Kamu harus cinta Indonesia. Ya saya nggak ngajak. Kebetulan di Jepang ya dia sudah. Kalau Jepang sudah saja Disneyland, Universal. Tapi kan di Jepang, ya kan? Kamu kan belum toh. Nah di Indonesia saya ajak ke Borobudur, ke Prambanan, terus ke Bali, ya dulu masih kecil. Liburan saya ajak ke tempat-tempat begitu ya. Supaya dia mengenal budaya. Nah, kamu juga harus cinta.
Oke, nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya ceritani beberapa pekerjaan saya dan saya rasa kamu bisa. Salah satu cerita begini. Ini saya ada ide menarik ya. Ini cerita. Saya cerita sedikit saja. Masih ada waktu? Masih, Pak. Masih ada, Pak. Kamu seneng ya lah cerita-cerita ini Kak Kuluyang? Seneng ya? Senang, Basic, Pak. Pak, soalnya, Pak. Pak. Seneng Pak. Terus Pak. Enak gak pelajaran Pak? Cerita Pak paling enak Pak. Sing cerita sing kesel ya. Sudah? Belum? Belum, Pak. Ini dia punya masalah begini. Ini sampai kayak gini loh. Jadi ini kondenser. Jumlah cubnya adalah 62.000 cub. Ini bocor kayak gitu. Air lautnya zetek. Berarti kalau kamu ngelihat kayak gini sebagai seorang engineer, air lautnya sampai warnanya keluar warna. Jadi ini tes dari dalam, ya dalam kondenser itu diisi air, terus keluar gini. Menurut kamu sudah terjadi proses apa? Menurut kamu kalau lihat airnya sudah warna kuning kayak gitu keluar dari cub itu, menurut kamu proses apa ini? Sudah mengalami proses apa? Plugging, Pak. Hah? Kok plugging? Prosesnya kalau air tak tes gitu terus bocor, airnya jadi warna kuning coklat ini. Artinya Korosi, Pak. pintar. Padahal ini cubnya titanium. Berarti yang kena korosi di daerah cub seat. Yang tadi kita ngomong, tempat melekatnya cub itu. Halo? Pak, Oke, saya. level ya, Pak. Ya, Pak. Ngerti? Berarti, Pak. Itu Ngerti, Pak. harus di luar kepalamu loh. Jadi kalau kamu ngelihat barang kayak dokter gitu loh, Le. Kamu kan dokter nih. Dokter mesin maksudnya. Oh, wah ini korosi. Temuan korosi dan retak rambut di sekitar itu. Jumlahnya sisi intainya 20, sisi 22. Makanya diplak. Nah, diplak kalau Anda tahu NTU effectiveness, diplak maka menyebabkan A-nya kemarin baru belajar. A-nya berarti Tambah, sih. hmm? Hanya bertambah. Hanya kok bertambah biye. Berkurang, Mbak. Hanya berkurang. Wong diplak kok di bertambah iki piye to? Lentur ya apa? Wak? Nah, ini sudah di coating. Jadi karena cubnya ini dibocor di coating berkali-kali nggak selesai. Datanglah kalau sing angel-angel mesti ke saya ya toh, sing angel ya. Datang, Pak Is aku tak coating bolak-balik, Pak. Coatingnya itu mahal loh, Le. Kamu coating itu nggak murah. Coating bocor lagi, di coating bocor lagi. Kalau bocor maka air lautnya masuk ke steam. Bingung deh. Saya diminta untuk memberikan solusi permanen. Nah, akibatnya ini saya membuat mockup. Halo. Iya, Pak. Ini tak cacatin begini. Terus supaya ini saya coating, supaya sesuai dengan existing. Ini cacat ini begitu ya. Terus kalau di coating saja masih bocor. Ini namanya
Oh, ketemu bubbling. Ini namanya tes, leak test. Kalau yang ini namanya kayak ban bocor itu. Oke. Solusi yang saya berikan permanen. Mana percobaannya ya? Oh, nggak ada di sini. Saya memberikan solusi permanen. Dan selesai. Nah, selesai. Mari kau ya. Nah, ini beberapa solusi yang sudah saya lakukan. Gagal. Coba. Ada yang berhasil. Nah, ini akhirnya sekarang kontrak kedua dan ketiga. Oke, kira-kira itu yang itulah dinamakan profesional. Kalau kamu bisa ngerjakannya, misalnya, Pak, aku dirikan perusahaan untuk maintenance, Pak. Nanti ide Bapak, aku yang masang, Pak. Yo, silakan Anda tarung dengan antar perusahaan. Namanya tender. Makanya jadilah seorang pengusaha. Gitu le. Jadi pegawai nggak boleh, lu boleh. Kita butuh orang-orang yang entrepreneur, tapi yang Profesional. Profesional. Sudah? Udah, Pak. Nanti tak ceritain pekerjaannya. Jawab. Yang tak ceritain pekerjaannya. Jadi sekarang ini saya lagi buat program. Jadi seseorang kalau mau nyupiri power plant itu biasanya bingung, Pak, iki batu baraku berubah, tak campur iki temperatur kok ya apa ya. Nah, saya lagi membuat program untuk supaya batu bara jenis iki, ceret, air view ratio-nya berapa, supaya halo. Iya, Pak. Gimana? Kira-kira gitu. Banyak, saya sudah ceritakan 8 pekerjaan yang running saya. 1, 2, sudah selesai, ini selesai. Tinggal 6. 6 itu sebentar lagi selesai tahun ini. Ya, sampai Januari. Pekerjaan saya sudah numpuk sampai 2023. 2 proyek saya akan luncur tahun 2021, 2023, 2031. Halo. Iya, Pak. Ya, Ya, Pak. Kamu anak mesin, Le. Kamu harus bangga dirimu. Kamu anak pintar. Jangan jadi pecundang. Jangan malas. Kamu itu pintar. Hanya masalah kemalasan lah membuat kamu nggak pintar. Halo. Iya, Pak. Lah iya, wong kastrat kok. Arek cuma 11 nggak datang 2. Aku ya bingung loh. Mestinya di wakil-wakil itu pilih yang anak-anak niat gitu. Ya sudahlah, angel ngomong. Nggak apa-apa. Nggak semua kemauan saya juga terkabul juga, kan nggak apa-apa. Nggak perlu. Still suka? Suka cita, Sir. suka cita.
Kan nggak perlu marah. Marah boleh sesaat, tapi kan selama anaknya nggak nurut, ya terus lapo. Masa marah terus? Kan nggak perlu. Iya kan? Ya gampang aja kayak iya rela gak nurut. Gampang ya. Mana ya? Kuliah gak nurut sampai aku, nilainya elek kok memang. Mau apa? Ngulang kamu semester depan. Beres. Kamu sama saya kok gak pernah suka cita ya, gak tahu guyu. Serius banget hari. Suka cita Pak, sambil senyum-senyum ini Pak. Kamu tahu, di grup saya itu enggak pernah serius. Grup pekerjaan ya, guyu tak guyoni, areng guyu. Sudah biasa sekarang. Kalau kerjaan sama saya, tak omeli. Kadang, ngene gak iso. Mesti arek. Siapa? Itu kamu tahu, yang gambar itu anak-anak, kamu tak kayak ide ini. Oh gini Pak, ganti ini Pak. Ya segala, ini cerita-cerita. Artinya apa? Anak-anak mesin ini saja nih kalau mau diarahkan, pinter-pinter. Saya punya angkatan 2017, 2018, 19. Dah. 19 itu 2 orang, 18 itu 1 orang, 17 itu 2 orang. Sekarang pada pekerja, jadi kerjanya cuma malam, jadi kita bisa malam. Kecuali hari Minggu, kita siang. Oh happy le. Di sini Sabtu mangan. Ya udah. Cerita tok aku kesel aku. Sayonara matai Mas yo. Sayonara, Pak. Arigato.